Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lias Nifroselitai dengan nomor NI, nomor Induk Sitek CP124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi Odo. Langsung di Odonya, yaitu saya menggunakan Odo SOL. Langsung saja, saya akan mempraktekkan langsung di Odo yang sudah saya punya sebelumnya. Nah, baik. Pada navigasi kali ini, saya memilih modul sales untuk menjadi contoh praktek navigasi Odo. Yang pertama yaitu ada view chart. View chart adalah beberapa view chart digunakan ketika kita ingin melihat data sebagaimana fungsi dari fitur-fitur dari view chart. Yang pertama itu ada list. List yaitu data yang kita inginkan itu terlihat seperti daftar gitu, seperti ini. List gitu ya. Lalu ada Kanban. Kanban itu digunakan ketika kita ingin melihat data berbentuk seperti kartu. Seperti ini. Lalu ada kalender. Kalender itu melihat data berdasarkan tanggal yang kita inginkan. Di sini ya. Nah, di sini kita bisa setting juga customer-nya siapa aja. Misalkan kita mau ready-made-nya nggak ada nih. Nah, berarti si number ink sama Gemini-nya itu ada di list. Lalu ada pivot. Pivot itu data yang kita ingin lihat itu berbentuk seperti tabel. Seperti ini ya. Seperti ini. Kita bisa menyesuaikannya juga, ini mau lihat berdasarkan currency rate, atau tax, atau totalnya. Lalu ada graphic view, itu adalah view yang data yang kita inginkan itu berbentuk seperti grafik, seperti ini. Ini bisa kita setting juga mau berbentuk pie, atau line, atau stacked, gitu ya. Atau bar chart. Lalu yang terakhir ada activity berdasarkan aktivitasnya. Bisa kita lihat di sini, ini ada aktivitas emailnya, atau call, atau meeting, atau order upsells, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada activate the developer mode. Nah, activate the developer mode ini digunakan untuk mengaktifkan fitur-fitur lainnya. Nah, beberapa caranya yaitu yang pertama ada kita menuju setting. Lalu kita bisa search di sini developer mode. Nah, ini karena developer mode-nya udah aktif, jadi nggak ada pilihannya. Nah, developer mode ini juga ada beberapa jenisnya, itu ada with asset dan with test asset. Nah, untuk kali ini kita menggunakan activate the developer mode yang biasa aja. Kalau kita diaktif juga bisa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau developer mode-nya aktif, tadi ada kumbangnya, kalau sekarang udah nggak ada. Nah, kita mau aktifin lagi. Dengan cara setting seperti tadi. Atau, kita bisa menggunakan edit di link server ini, link website ini. Nah, kita bisa di sini, jika ingin mengaktifkan developer mode, itu bisa tanda tanya debug sama dengan 1 enter. Nah, lambang kumbangnya itu kembali lagi, berarti developer mode-nya sudah aktif. Selanjutnya yaitu view metadata. Nah, seperti yang saya bilang tadi, developer mode digunakan untuk beberapa keperluan gitu kan. Nah, developer mode di view metadata ini kita memerlukan developer mode nih. Nah, view metadata digunakan untuk melihat aktivitas terakhir dari suatu dokumen yang udah kita bikin. Misalkan siapa yang udah ngakses nih dokumennya yang terakhir gitu ya. Nah, kita pilih satu sales order ini.
Nah, contohnya ketika kita melihat sales order ini, ketika kita ingin mengetahui siapa nih yang akses terakhir, siapa yang update terakhir dari sales order ini, itu kita bisa lihat di developer mode, lambang kumbang itu, lalu kita scroll ke bawah ada view metadata. Nah, ini kita bisa lihat tampilannya akan seperti ini, ID-nya, siapa yang memodifikasi terakhir, kapan dimodifikasi terakhir, siapa yang buat gitu, kapan dibuatnya, update-nya kapan gitu, akan terlihat di view metadata. Kita bisa X lagi. Selanjutnya yaitu ada toolbar. Nah, toolbar ini memiliki posisinya itu ada di sini nih, toolbar semuanya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Itu yang pertama itu ada search view. Yang pertama yaitu ada search box, yang mana ini bisa kita mempermudah kita untuk mencari data yang kita inginkan. Misalnya kita mau lihat data customer. Oh. Misalkannya kita mau melihat data customer-nya itu si Gemini doang nih, jadi kita bisa search Gemini. Nah, yang akan keluar itu data customer Gemini semua. Misalkan kita maunya bentuknya Kanban nih, si Gemini ini bisa kita pilih view chart-nya Kanban gitu kan. Balik lagi ke list. Toolbar ini banyak kegunaannya teman-teman. Nah, setelah search box itu ada filter. Nah, seperti namanya, filter ini digunakan untuk kita mencari, memfilter gitu ya, menyaring data yang ingin kita lihat. Yang ingin kita lihat gitu. Misalkannya kita mau lihat sales order aja nih. Nah, yang bakal keluar itu sales order. Sales order. Atau misalkannya kita mau mengcustom filternya juga bisa. Action needed, misalkannya delivery. Misalkannya delivery date-nya nih. Kita mau antara tanggal 18 September jam 0 sampai 18 September jam 12 gitu, apply. Nah, ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang tidak ada datanya gitu kan. Nah, kita bisa kita bisa lihat quotation aja nih. Kalau kita mau quotation aja, nah yang keluar datanya bakal quotation. Selanjutnya itu ada group by. Sama halnya dengan filter dan memudahkan kita, group by ini digunakan untuk kita memilih data berdasarkan grupnya, berdasarkan jenisnya gitu kan. Nah, contohnya ini kita mau lihat data yang salesperson aja nih. Nah, kita bisa lihat si Mark Demo sama Michelle Admin. Activity-nya, activity salesperson ini. Atau kita mau lihat yang customer. Customer-nya nih ada Deco Edic, ada Gemini, ada Lumber, ada Readymade. Atau kita bisa custom juga seperti filter tadi. Nah, seperti itu ya kalau toolbar. Lalu, yang terakhir yaitu ada data format and separator. Data format dan separator ini untuk apa sih? Data format and separator ini digunakan untuk mengubah format tanggal sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Nah, misalkannya kita mau coba ya, data format dan separator ini kita bisa lihat di setting. Kita menuju setting. Lalu di side menu itu ada translation, kita bisa pilih translation dan pilih language. Nah, di sini kita bisa lihat bahasa-bahasanya ya. Lalu kita akan pilih Indonesia, kita search aja. Nah, seperti ini.
Ini kita bisa lihat, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada directionnya, direction itu arah tulisan mungkin ya. Lalu ada separator formatnya, kita bisa setting juga decimal separatornya, thousand separatornya. Lalu ada date format, date formatnya juga bisa kita setting. First day of week juga kita bisa ganti ke Monday misalkan ya. Lalu time formatnya kita bisa ganti juga. Di sini saya mau first day of week-nya Monday gitu kan. Nah, menurut saya ini date format, time format separatornya sama decimal dan thousand itu udah um, maksudnya udah sesuai lah sama keinginan saya gitu kan. Lalu lalu kita bisa aktif di sini untuk men-save-nya. Baik, sekian materi navigasi Odoo yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.